kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, kita dapat berkumpul kembali di tempat ini. Saya yakin dan percaya setiap kita yang sudah hadir di tempat ini mau datang sungguh-sungguh di bawah kaki Tuhan, merendahkan diri, mau bertemu dan mau dilawat oleh kasih karunia Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, seundang jemaat Tuhan. Sebelum kita masuk dalam ibadah, kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena kasih-Mu, cinta-Mu, anugerah-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai saat ini Bapa. Kami membawa setiap hati kami Tuhan, membawa setiap hidup kami. Kami mau menerima lawatan daripada-Mu. Engkau berkati setiap kami di tempat ini Bapa. Engkau berkati juga Tuhan, mungkin umat-Mu yang masih dalam perjalanan. Engkau tibahkan di tempat ini dengan penuh selamat, tanpa kekurangan satu apapun. Dan biarkan kami menaikkan pujian yang terbaik buat-Mu Bapa. Kami serahkan juga Tuhan Yesus, ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapakku yang baik. Kami siap untuk beribadah dan menerima lawatan daripada-Mu. Setiap kita yang siap menerima lawatan daripada Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita mau terhubung dengan Tuhan pagi hari ini. Kita mau membawa penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Karena hidup kita ini adalah penyembahan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati. 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 Ku bawa padamu dengan rendah hati.
persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari kita berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Pujian dan syukurku kami mau bawa kepadamu Tuhan. Amin. Dengan kerendahan hati kami Tuhan, kami mau menerima lawatan daripadamu. Kami mau membawa kerinduan hati kami kepadamu Tuhan. Karena kami sadar bahwa hidup kami berharga. Amin, amin. Hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidup kami Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku Yes. Naikkan sungguh-sungguh ke hadapan Tuhan. Kerinduan hatimu.
Karena engkau menyadari bahwa hidupmu adalah milik Tuhan, adalah ciptaan Tuhan yang berharga. Amin. Nyatakan. Sekali lagi jemaat Tuhan, dengan kerinduanmu sungguh-sungguh angkat pujian ini katakan.
satu-satunya yang Ini memulihkan hatiku, kami. Ini hati kami Tuhan. ini Kami mau hidupku, Tuhan Yesus. Engkau Tuhan. hadir, Engkau hadir, membeban setiap kami Tuhan. Penyembahanku bawa padamu, yang terbaik ku berikan bagimu. Puji namamu Tuhan, Terpuji namamu puji Tuhan. namamu Bapa. Kasih-Mu melimpah Tuhan dalam hidup kami. Amin. Engkau tak pernah membiarkan kami berjalan sendiri Tuhan. Engkau selalu hadir. Engkau menggandeng kami. Engkau merangkul kami. Amin. Engkau memegang kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Itu sebabnya Tuhan kami masih ada sampai saat ini. Karena begitu besar Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. 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 Sebab Kau besar Tuhan Yesus. Sebab Kau besar Tuhan Yesus. Kau layak dipuji sekarang dan selamanya. Sebab Kau besar Tuhan Yesus.
Katakan haleluya. Sungguh kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kebaikan yang selalu kami terima dalam kehidupan kami Tuhan. Pada pagi hari ini, sukacita Tuhan melingkupi setiap kehidupan kami. Kami siap untuk meninggikan Raja kami yang dahsyat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah siap bersorak bersukacita bagi nama Tuhan. Dengan saya sama-sama kita katakan, amin. Sekali berikan sorak-sorak yang paling dahsyat bagi nama Tuhan kita pada pagi hari ini. Haleluya. Mari kita bersukacita di rumah Tuhan pada pagi hari ini. There is joy in the house of the Lord. Sukacita Tuhan memenuhi setiap kehidupan kita. Kami beri puji, kami beri hormat, segala kuasa kemuliaan kepadamu. Mari memuji Allah yang hidup, Anak domba Allah memerintah selamanya. Mari angkat tanganmu katakan, kami beri puji, kami beri hormat, segala kuasa kemuliaan kepadamu. Kami memuji, Allah yang hidup, Anak domba Allah memerintah selamanya. Katakan, mari bersuka di hadapan Tuhan, sebab Dia telah bangkit dari mati. Kuasa iblis telah dikalahkannya. Kini saatnya bersorak. Mari sama-sama katakan, come on. Mari bersuka di hadapan Tuhan, dengan minyak kesukaan. Anggur yang baru telah dicurahkan. Sorak kemenangan. Mari angkat tanganmu katakan, kami beri puji, kami beri hormat, segala kuasa kemuliaan kepadamu. Mari memuji, Allah yang hidup, Anak domba Allah memerintah selamanya. Terangku, kekuatanku, kepada siapa ku harus takut? Tuhan pelindungku, keselamatanku, Dia bangkit dari mati dan hidup selamanya. Kami beri puji, kami beri hormat, segala kuasa kemuliaan kepadamu. Oh, mari memuji Allah yang hidup, Anak domba Allah memerintah selamanya. Anak domba Allah, Yesus namanya. Oh, Anak domba Allah, Anak domba Allah, Anak domba Allah memerintah selamanya. Selamanya. Haleluya. Selalu menyenangkan ketika kita berkumpul, bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan seperti pada pagi hari ini. Karena kita we are family, kita keluarga di dalam Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudara boleh lihat samping kiri kanan, katakan kita keluarga di dalam Tuhan. Haleluya. Kita mau puji Tuhan, kita lebih dahsyat lagi pada pagi hari ini. Come on. Serta.
Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara. Mari kita bergandengan tangan, katakan. Dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, boleh lihat samping kiri kanan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, katakan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Silakan. Coba itu banyak katakan. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang. Mari sama-sama kita bergandengan tangan, katakan. Dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih. Bapak Ibu Saudara, boleh lihat samping kiri kanan, katakan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Lebih lagi katakan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari kita bergandengan tangan, katakan. Dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat. Semua puji Tuhan yang mempersatukan kehidupan kami. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari tunjuk 3 orang, katakan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Lagi 3 orang, katakan. Kau Sahabatku dan amin. Tiada yang dapat memisahkan kita. 5 orang, katakan. Kau sahabatku kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari kita sorak-sorai kembali dahsyat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Saya akan duduk kembali jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pembacaan katekismus. Kepada yang melayani dipersilakan. Shalom. Salam jemaat Tuhan. Selamat datang di GBU Kumene. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan yang sama dengan minggu lalu mengenai doktrin pembenaran. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawabannya akan kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan pembenaran dalam perjanjian baru?
Mari baca bersama-sama jawabannya. 3, 2, 1. Pembenaran adalah tindakan yuridis Allah dalam upaya menyatakan manusia berdosa menjadi benar. Mari baca bersama-sama ayatnya dalam Titus 3 ayat 7. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikian katekismus kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tapi terlebih dahulu saya informasikan kepada jemaat Tuhan yang membawa anak kecil, mungkin boleh diarahkan ke lantai dasar di ruang Daud, akan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu. Terima kasih. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita mau ditaburi kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Biarkan tanah hati kita menjadi tanah yang subur. Biarkan firman Tuhan yang ditabur itu dapat bertumbuh, berbuah, dan menghasilkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Amin. Lupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Mari berikan tepuk tangan kepada Tuhan kita. Sama-sama kita angkat pujian ini, katakan. Lupakan yang di belakangku, Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama. Sekali lagi, tapi saya rindu jemaat Tuhan saja angkat pujian ini dari awal. Ku melupakan. Yes, amin Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami berlari kepadamu, kami tahu hidup kami merasa aman, merasa damai. Ada sukacita di dalam Engkau. Amin. Sama-sama kita katakan. Rencana-Mu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik
Yes, kami tak pernah ragu Tuhan. Karena kami tahu rencana Tuhan, rencana yang terindah. Yes, amin. Firman-Mu ya dan amin. Sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, sama-sama kita serukan. Haleluya. Rencana-Mu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin. Sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu Tuhan, Yesus, haleluya. Indah bagiku, Tuhan di dalam rencana yang terbaik Kau berikan. Firman-Mu yang selalu memberikan satu jawaban Bapa di setiap musim hidup kami. Sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya amin. Sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya amin. Sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Sekali lagi Kau terbaik bagiku. Kau terbaik Kami mengucap syukur pada siang hari ini. Buat kesempatan ini kami bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini. Dari hati kami menyanyikan, kami setuju dengan pujian ini bahwa Tuhanlah yang terbaik di dalam kehidupan kami, dalam setiap masa, dalam setiap persoalan, dalam setiap keadaan yang kami hadapi. Sampai detik ini kami melihat bagaimana Tuhan menyertai kami dalam setiap langkah hidup kami. Dan sekarang kami ada di tempat ini untuk kami bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan sabda-Mu. Tuhan, hamba-Mu berdoa kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, supaya langkah kaki kami mengikuti jejak kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ketika firman Tuhan disampaikan, sembuhkan yang sakit. Ketika firman Tuhan disampaikan, beri kekuatan bagi yang sedang mengalami kelemahan. Ketika firman Tuhan disampaikan, tegur kami, didik kami, supaya kami mengikuti jejak kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Suatu sukacita jika kita bisa berkumpul bersama untuk beribadah. Tema kita pada minggu ini, tolong langsung ditampilkan saja slide-nya, adalah keluarga yang peduli dan bersaksi. Keluarga adalah ide dari Allah. Dalam Kejadian pasalnya yang pertama kita bisa melihat bagaimana Allah menciptakan manusia. Baiklah kita. Pernikahan itu bukan kontrak,
juga bukan sekedar komitmen, tetapi itu adalah sebuah perjanjian, covenant. Karena pernikahan menggambarkan hubungan Kristus dan gerejanya. Kita sudah tahu bersama kalau setiap pernikahan atau kita hadir di pemberkatan nikah pasti ayat ini dibacakan. Sebab laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Jadi di dalamnya ada sebuah rahasia yang besar dan itu bukan hanya sekedar komitmen. Apa itu? Usaha manusia untuk tetap bisa bersama. Tetapi di dalamnya adalah bagaimana usaha kita untuk percaya bahwa ini bukan sekedar sebuah komitmen, tetapi sebuah perjanjian ilahi dan Allah yang menyaksikan apa yang kita janjikan di dalam pernikahan. Sebelumnya saya juga nggak tahu ya, saya sebenarnya nggak mau bercerita tentang hal ini. Bukan nggak mau, tapi saya rasa saya belum siap untuk menceritakan hal ini. Tapi tema waktu Pastor Esra menghubungi keluarga yang peduli dan bersaksi. Sebelumnya saya minta izin, saya pakai sendal ya, jadi ya yang agak tertutup sih. 2 minggu lalu kami mengalami accident, saya dan istri saya, kami mengalami kecelakaan dan saya luka, lecet, istri saya patah tulang di belikat dan di tulang kaki. Dan saya nggak tahu ya, saya bilang Tuhan kalau saya nggak akan bisa berdiri dan menceritakan hal ini. Sebab saya melihat bagaimana Tuhan menyatakan penyertaannya, pembelaannya melalui pribadinya dan melalui jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Sebab setiap kali saya melihat jemaat datang, melihat kami, saya bilang sama istri saya, banyak orang yang mengasihi kita, banyak orang yang memberikan dukungannya bagi kita, dan kita harus bisa menjadi keluarga yang mewujudkan gambar Tuhan. Sebenarnya gak enak untuk mudah untuk mengucapkan, tetapi proses yang kami alami ya seperti itu. Tolong ditampilkan ayatnya. Saya mengundang jemaat Tuhan sekali lagi untuk kita bangkit berdiri. Kita akan baca ayat Alkitab yang menjadi landasan kebenaran firman Tuhan pada saat ini dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-19 sampai 34. Slide-nya yang berikutnya. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-19 sampai 34. Saya akan baca ayatnya yang ke-19, jemaat Tuhan ayatnya yang ke-20, demikian selanjutnya. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Ayat 20. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. 22. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. 24. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. 26. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri.
Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. 30. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. 32. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. 34, kita baca sama-sama 2, 3. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira, ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Puji Tuhan, silakan duduk jemaat Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Siapa nama kepala penjara yang ada di dalam Kisah Para Rasul 16 ini? Tidak diketahui. Tetapi dari kisah ini kita belajar sebuah pelajaran rohani bahwa tidak ada orang yang tidak bisa dijangkau oleh kasih Tuhan. Kepala penjara bukan orang yang mungkin dia lemah lembut atau lemah gemulai, pasti dia orang yang keras, pasti dia orang yang tangguh. Tetapi seorang petugas kepala penjara Romawi yang keras pun dapat disentuh oleh kasih Bapa dan diubahkan untuk menjadi percaya kepada Yesus. Tidak ada orang yang bisa lari dari kasih Tuhan. Tidak ada orang yang dia ini sudah jatuh di dalam dosa yang begitu jauh sehingga ia tidak bisa disentuh oleh kasih Tuhan. Percayalah bahwa kasih Tuhan dapat menembus apapun yang kita anggap itu tidak bisa disentuh. Lalu kita belajar dari kisah ini bahwa kenapa kita baca agak panjang, supaya kita tahu Paulus itu masuk di penjara bukan karena dia melakukan sebuah pelanggaran, tetapi karena dia memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dengan kata lain, hidup mereka menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan, tetapi kesaksian itu mendatangkan penderitaan bagi kehidupan Paulus, tetapi memuliakan nama Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Kesaksian Paulus ketika dia perempuan yang tukang tenung itu, lalu Paulus mengusir dia dengan nama Yesus Kristus, dan akhirnya tukang tenung itu tidak bisa memperoleh hasil. Lalu pembesar-pembesar menangkap Paulus dan memenjarakannya. Yang terjadi adalah Paulus mengalami penderitaan. Kesaksian Paulus menjadi penderitaan, tetapi nama Tuhan dipermuliakan. Lihat apa sikap Paulus ketika dia mengalami penderitaan. Di dalam penjara Paulus menyanyi. Tapi dia bukan menyanyi, begini nasib jadi bujangan. Enggak cocok ya lagunya. Dia tidak menangis yang meratapi dirinya sendiri. Dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam keadaan yang tidak menyenangkan, Alkitab katakan, seluruh penjara mendengar. Artinya Paulus tidak menyanyi bisik-bisik. Paulus tidak menyanyi pelan-pelan. Tetapi seluruh penjara mendengar. Dan itu menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Sekarang kita lanjut. Sebelum kita belajar tentang keluarga yang peduli dan bersaksi, kita akan belajar tujuan Allah untuk membentuk pernikahan, membentuk keluarga. Yang pertama adalah untuk merasakan dan menyalurkan kasih Bapa. Dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26 dikatakan, baiklah kita. Kata kita di sana, para penafsir menyimpulkan bahwa itu adalah kata jamak yang menunjukkan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam keluarga, tujuan Allah membentuk keluarga adalah untuk menyalurkan kasih Bapa. Ada
bapa, ada suami, istri, dan anak. Kita lihat di Taman Eden, Allah mempunyai hubungan yang intim dengan manusia. Seperti itulah harusnya di dalam keluarga yang harmonis. Keluarga itu adalah tempat untuk menjadi etalase kerajaan Allah. Lalu yang kedua, tujuan Allah membentuk keluarga adalah untuk melengkapi satu sama lain. Di dalam Kejadian 2 ayatnya yang ke-18. Dalam Kejadian 2 ayat yang ke-18 saya kutip saja. Tidak baik. Katakan dulu sama-sama. Tidak baik. Lebih keras lagi. 1, 2, 3. Oke, yang belum menikah saja. Katakan sama-sama. Tidak baik. Ada yang tidak mau menikah? Saya dengar tadi kayaknya ada suara yang saya kenal. Tidak baik kalau manusia seorang diri. Gambaran dari ayat ini adalah untuk melengkapi satu sama lain. Suami dan istri diciptakan untuk saling melengkapi. Ada perbedaan antara pria dan wanita. Cara pandangnya, cara untuk melihat masa depan, cara untuk mengatasi persoalan itu berbeda. Saya kasih sebuah ilustrasi. Next slide. Melengkapi satu dengan yang lain. Apa itu sepatu? Sepatu itu adalah, saya kasih analogi, sepasang sampai tua. Bentuknya tidak sama, kiri dan kanan, tapi dia serasi. Coba kalau pakai cuma sebelah saja. Bentuknya tidak sama, yang kiri harus dipakai untuk kaki kiri. Yang kanan harus dipakai kaki kanan. Suami dan istri tidak sama. Beda latar belakang, beda budaya, beda tingkat pendidikan. Tapi pria dan wanita serasi. Saya ulang sekali lagi. Pria dan wanita serasi. Di luar itu tidak berkenan. Oh iya. Pria dan pria, wanita dan wanita. Apalagi saya barusan ada pria yang menikahi jempolnya. Apain? Di Jepang itu saya nggak tahu ya, tapi pria dan wanita serasi. Coba lihat dulu kiri kanan, yang sudah menikah bilang sama pasangannya kita serasi. Yang belum menikah katakan di kiri kanannya pria dan wanita serasi. Jangan berpikir yang lain. Dunia terlalu banyak informasi, tetapi ingat, gambar sepasang sampai tua, yaitu sepatu, pria dan wanita itu serasi. Lalu yang kedua, kalau berjalan tidak pernah kompak. Coba kalau sepatu kiri dan sepatu kanan mau jalan maju sama-sama. Harus ada yang maju duluan, ada yang di belakang. Mengapa Alkitab katakan, hai pria, kasihilah istrimu, bukan istri orang ya. Saya belum menikah ini, belajarlah. Ya. Saya juga waktu belum menikah, saya ikut di dalam setiap khotbah sampai khotbah yang tentang Pak Sutri ikut di dalamnya. Selalu ada yang di depan, selalu ada yang di belakang. Tetapi mereka selalu kompak. Coba bayangkan. Kaki kiri dan kanan berlomba-lomba. Saya mau duluan. Saya mau duluan. Kan aneh dilihatnya. Dalam hubungan keluarga, Tuhan sudah tempatkan ada yang menjadi kepala di dalam rumah tangga. Tujuannya sama, untuk berjalan melangkah ke depan. Lalu yang ketiga, sepasang sampai tua, dia tidak pernah berebutan posisi, tapi saling melengkapi. Coba pakai sepatu kiri di kaki kanan, sepatu kanan di kaki kiri. Sebab sepatu itu sudah desain. Kalau dari sebelah kiri dilihat dia kelingking ke jempol. Kalau dari sebelah kiri untuk kaki kanan dilihat dari jempol ke kelingking. Coba pakai terbalik, rasanya pasti menyakitkan. Gambar ilustrasi ini memberikan gambar bahwa tujuan Allah membentuk pernikahan yang pertama
merasakan dan menyalurkan kasih Bapa. Yang kedua, saling melengkapi. Pria dan wanita serasi. Di luar dari itu tidak serasi. Menurut firman Tuhan. Dan kita harus berpegang teguh kepada firman Tuhan. Yang berikutnya, kita belajar tentang tujuan Allah membentuk keluarga. Yang selanjutnya adalah setelah kita belajar tadi tujuan Allah membentuk keluarga. Mengapa keluarga menjadi salah satu target utama serangan iblis di akhir zaman. Sebab yang pertama, keluarga adalah ide original rancangan Allah. Keluarga itu bukan ide manusia. Keluarga itu adalah ide dari Allah. Kitab Kejadian pasalnya yang pertama, kedua itu memberikan contoh, memberikan gambaran kepada kita. Bukan menunjukkan siapa manusia pertama, tapi siapa keluarga pertama. Karena keluarga adalah rancangan Allah yang sempurna, maka di pasalnya yang ketiga iblis berusaha merusaknya. Iblis menyerang keluarga yang pertama, Adam dan Hawa. Dia menipu Hawa, menyeret Adam ke dalam dosa, dan akibatnya mereka keluar daripada the presence of God, dari Taman Eden. Lalu yang terjadi adalah keturunan mereka saling membunuh. Kain membunuh Habel. Dari kacamata Injil, dari kacamata firman Tuhan, saya sampaikan dari mimbar ini, kita melihat bahwa LGBT sedang muncul di mana-mana. Dan LGBT bukan tujuan utamanya bukan pengakuan kesetaraan gender, tetapi menghapuskan tujuan Allah yang mulia. Pria dan wanita serasi. Amin. Yang belum menikah? Mengapa keluarga menjadi target utama serangan iblis? Yang kedua, karena dalam keluarga merupakan tempat pertama untuk mewariskan iman. Allah menghendaki iman diteruskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Ulangan pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-7 dikatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu. Ini tidak ada di slide. Ulangan 6 ayat yang ke-7 di sana ada dua kata penting. Ulang-ulang dan anak-anak. Bagi yang sudah berkeluarga pasti tahu mengajarkan sesuatu kepada anak tidak mudah. Dia harus diajarkan berulang-ulang. Salah satu cara untuk kita mewariskan, mengajarkan iman kepada anak-anak kita adalah melalui teguran. Saya kasih contoh di dalam 1 Samuel pasalnya yang kedua, saudara bisa catat 1 Samuel 2 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. 1 Samuel pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-13. Sekali lagi, 1 Samuel pasalnya yang kedua ayat yang ke-12 sampai 17, 1 Samuel 3 ayatnya yang ke-13. Di sana ada kisah tentang seorang pendeta. Ya, sekarang dia pendeta, dulu disebut imam. Namanya Imam Eli. Imam Eli gagal mendisiplin anak-anaknya. Imam Eli menegur anaknya, tetapi Imam Eli tidak mengambil tindakan untuk menyelamatkan anaknya. Apa itu? Dalam Amsal dikatakan, hajarlah anakmu selagi masih ada harapan. Kalau tidak, sebenarnya engkau sedang menginginkan kehancurannya. Imam Eli menegur di dalam 1 Samuel pasalnya yang kedua ayat yang ke-23. Mengapa kamu melakukan hal-hal seperti itu? Anak-anak Imam Eli itu sembarangan di dalam melaksanakan ibadah. Persembahan yang harusnya dikhususkan untuk Tuhan mereka ambil. Mereka melanggar semua ketetapan hukum Tuhan. Tetapi Imam Eli menegur mereka. Kenapa kau buat seperti itu? Anaknya tetap melakukan. Padahal Amsal sudah katakan, tertibkan anakmu. Hajar mereka selama masih ada harapan. Kalau tidak,
sebenarnya engkau sedang menginginkan mempersiapkan kehancurannya. Ada kalanya ketika anak kita tidak mengindahkan Allah dan menganggap dosa itu biasa, maka diperlukan sebuah tindakan. Imam Eli, seorang, ya kalau sekarang dia pendeta. Terus dia mengajarkan tentang firman Tuhan. Tetapi anak-anaknya tidak dididik. Anak-anaknya tidak ditegur ketika melakukan sebuah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Ada contoh yang lain, yang tidak pernah mendapatkan teguran di dalam Alkitab. Anak yang tidak pernah mendapatkan teguran di dalam Alkitab. Siapa dia? Adonia. Adonia itu anak dari Raja Daud. Di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-6. 1 Raja-Raja pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-6. Selama hidup Adonia ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan. Selama hidup Adonia ayahnya yaitu Daud belum pernah menegur dia dengan ucapan. Mengapa engkau berbuat begitu? Bayangkan. Kalau yang tadi Imam Eli menegur tetapi dia tidak mengambil tindakan. Yang ini dia tidak menegur sama sekali. Apa yang dihasilkan? Adonia berusaha merebut kedudukan posisi dengan cara mengkudeta ayahnya. Tetapi sebenarnya Tuhan sudah mempersiapkan Salomo untuk menerima kedudukan yang Tuhan berikan. Ketika kita tidak menegur anak kita untuk memperhatikan apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan ajarkan, maka dia akan menghalalkan segala cara, melakukan segala cara. Termasuk di dalam memilih pasangan hidup. Yang paling berbahaya di dalam kehidupan ini adalah ketika kita tidak mau menerima teguran. Mengapa keluarga menjadi target utama serangan iblis di akhir zaman? Karena di dalam keluarga merupakan tempat pertama mewariskan iman. Dan caranya itu adalah orang tua yang menegur anak. Jadi kalau di gereja ada anak-anak muda yang ditegur sama Pastor Ezra, jangan terlalu cepat baper. Sebab saya percaya, saya tahu bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah supaya kita menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang berkualitas di dalam Tuhan. Alkitab katakan, kritik yang terus terang lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Bahasa Indonesianya, terjemahan baru dikatakan lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Tetapi dalam terjemahan versi mudah dibaca, Amsal 27 ayat yang kelima dikatakan, kritik yang terus terang lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Dia terus terang, tidak bicara di belakang. Dan di dalam keluarga, ketika kita ditegur, teguran yang paling menyakitkan itu datang dari orang yang paling dekat. Saya lanjut lagi, jika starting pointnya sudah bagus, bahwa orang tua sudah hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, lalu tidak berhenti sampai di situ saja. Orang tua perlu mengajarkan kepada anak-anak untuk mengenal Tuhan. Efesus 6 ayat yang keempat dikatakan, didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa sangat penting untuk mewariskan, mengajarkan iman kepada anak-anak kita? Tolong slide yang selanjutnya. Mengapa sangat penting untuk mewariskan pengenalan akan Allah kepada anak-anak kita?
Tujuannya bukan supaya anak-anak kita memiliki pengetahuan agama, tetapi mereka mengenal Tuhan, punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Kegagalan mewariskan iman dapat menyebabkan munculnya generasi yang tidak takut Tuhan. Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-8, setelah Yosua meninggal, Yosua mati, yang muncul adalah satu generasi yang baru yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan-perbuatannya bagi Israel. Karena itu keluarga adalah tempat pendidikan rohani pertama bagi anak. Gereja, sekolah itu dapat membantu sebagai pelengkap, tetapi tanggung jawab utama adalah keluarga. Kalau kita baca di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-5, dikatakan demikian, 2 Timotius 1 ayat yang ke-5. Ini perkataan Paulus, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus dan ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Dan aku yakin juga hidup di dalam dirimu. Ada satu gambar bagaimana dari satu generasi, dari generasi neneknya yaitu Lois, lalu di dalam generasi kedua ibunya yaitu Eunike, dan generasi yang ketiga yaitu Timotius. Apa yang diwariskan? Iman. Yang ketiga, mengapa keluarga menjadi target utama serangan iblis di akhir zaman? Karena keluarga melambangkan hubungan Kristus dan jemaat. Suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Dalam Efesus 5 ayatnya yang ke-23. Jadi setelah kita belajar tujuan Allah membentuk pernikahan, lalu mengapa keluarga menjadi target utama serangan iblis? Sebab ini adalah fondasi. Sekarang kita kembali kepada teks bacaan kita. Pertobatan kepala penjara Filipi yang membawa keselamatan dalam keluarga. Kepala penjara ini, ketika dia menerima ajaran dari Paulus, saya percaya dia tidak hanya mementingkan diri sendiri. Sebab ini dia, yang salah adalah kadang seorang kepala rumah tangga, seorang ayah atau seorang ibu, dia beriman kepada Tuhan, tetapi catat ini baik-baik, ingat ini baik-baik. Iman itu personal. Imanmu tidak bisa menyelamatkan anakmu. Imanmu tidak bisa menyelamatkan istrimu. Di hadapan Tuhan kita akan bertanggung jawab personal. Dan ketika kita menjadi keluarga yang peduli, kepedulian adalah wujud nyata dari kasih. Kasih tidak hanya berupa perasaan atau kata-kata, tetapi seperti yang tadi, teguran. Tolong gambar selanjutnya. Perhatikan gambar ini. Ada keluarga yang tinggal serumah tapi jarang berbicara, jarang berdoa, tidak peduli dengan kebutuhan rohani maupun jasmani anggota keluarganya. Tetapi ada keluarga yang Alkitab katakan, lebih baik sepiring sayur disertai dengan ketentraman. Lebih baik sedikit harta tapi disertai dengan takut akan Tuhan. Dalam kitab Amsal yang menuliskan. Tidak pernah membangun kehidupan doa. Tidak pernah membangun kehidupan untuk percaya kepada Tuhan. Matius 24 ayat yang ke-12, next slide. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, karena itu dari keluarga-keluarga Injil harus diberitakan. Kita harus belajar untuk melatih. Tidak mungkin ya kita di sini misalnya sudah sampai berjumlah 500 keluarga. Lalu setiap hari Pastor Esra dipanggil ke keluarga A, ke keluarga B untuk memberitakan Injil.
Itu adalah tanggung jawab dari setiap keluarga. Ketika kita menerima Injil di gereja, kenapa kita diminta, diarahkan untuk mencatat supaya kalau kita di rumah kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita. Saya lanjut lagi. Bagian yang terakhir, bagaimana membangun keluarga yang peduli dan bersaksi di akhir zaman. Next slide. Next slide. Ya. Membangun mesbah keluarga. Iman seorang bapak tidak bisa menyelamatkan istrinya. Iman seorang istri tidak bisa menyelamatkan anak-anaknya. Karena itu kita harus belajar untuk membangun kebiasaan berdoa dan membaca firman Tuhan bersama secara teratur. Katakan amin. Sedikit sekali. Sekali lagi. Kita harus belajar membangun kebiasaan berdoa dan membaca firman Tuhan bersama secara teratur. Katakan amin. Keluarga. Saya masih bujang, Pak. Ya baca Alkitab. Baca Alkitab kan tidak perlu berkeluarga juga ya. Baca Alkitab, mengajak anak untuk melayani Tuhan, menceritakan pengalaman pertolongan Tuhan kepada anak-anak. Bersyukurlah kalau anak kita bertanya, mengapa? Anak saya itu paling sering bertanya, mengapa? Ayo kita doa. Kenapa kita harus doa? Ayo kita makan. Kenapa kita harus makan? Ayo kita pergi melayani di gereja. Dedi mau pergi melayani. Kenapa harus melayani? Mungkin kita menganggap sepele, enggak usah bertanya. Saya berusaha untuk memberikan jawaban yang mungkin ya jawab bahasanya juga enggak usah terlalu tinggi. Tetapi saya tidak mau dia menganggap itu sepele. Membangun mesbah di dalam keluarga. Membangun kebiasaan doa bersama. Membaca Alkitab. Mengajak anak-anak melayani. Abraham yang disebut sebagai bapa orang percaya, bapa orang beriman. Setiap kali Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, Abraham mendirikan mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Kejadian 12 ayatnya yang ke-7, Kejadian 13 ayatnya yang ke-4. Ketika anak bertanya, ya Aaron sering sekali bertanya, kenapa kita harus makan? Makan itu penting. Aaron mau besar seperti Dedi? Saya cerita. Dia bertanya, kenapa Aaron harus mandi? Kenapa Aaron harus sekolah? Di dalam pertanyaan-pertanyaan yang sederhana di rumah itu, kita jangan lupa untuk membicarakan firman Tuhan dalam situasi yang nyata. Melibatkan Tuhan di dalam kehidupan anak-anak kita. Kalau pulang sekolah, sekarang pertanyaannya saya rubah. Ya, ini diajar juga dari guru-gurunya. Tanya, apa yang excited di sekolah? Biasanya saya bertanya, tadi belajar apa? Tadi ada teman yang melakukan kekerasan atau tidak? Ada teman yang dorong-dorong atau tidak? Tapi gurunya dirubah, Pak. Dan saya belajar supaya di dalam setiap hal yang kami lakukan dalam keluarga, dalam situasi yang nyata keadaan setiap hari, saya menyampaikan nilai-nilai firman Tuhan. Mungkin dia belum mengerti. Tetapi saya percaya, saya tiba-tiba ingat. Satu kali saya mau ajak dia untuk pergi beli makanan di luar. Saya sudah pakai helm, lalu dia bertanya, kenapa saya tidak pakai helm? Dia dipakai helm. Menjadi teladan di dalam integritas. Hal yang sederhana. Menyampaikan nilai-nilai yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Lalu yang berikutnya, yang kedua, bagaimana membangun keluarga yang peduli dan bersaksi di akhir zaman. Yang kedua adalah membangun hubungan dalam gereja dan dalam persekutuan. Ibrani 10 ayat yang ke-25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat.
Cara untuk kita membangun hubungan dalam gereja, dalam persekutuan yang seperti tadi kita lakukan bersama. Kau, sahabatku. Lalu 5 kali. Repotnya ini harus sebut 5 kali. Untung tadi Valdo tidak sebut 7 kali. Tidak cocok juga temponya. Tapi di situ ada persekutuan. Dan kita butuh membangun hubungan di dalam gereja dan persekutuan. Sebab itulah yang akan menjaga kita, memberikan kepada kita lingkungan yang sehat untuk bertahan di tengah akhir zaman yang semakin dingin. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menjadi keluarga yang peduli dan bersaksi, maka peran kita sebagai orang tua di dalam keluarga itu sangat dibutuhkan. Gereja, yaitu GBO Ikumene di tempat ini, kita sedang belajar untuk membangun komunitas yang sehat. Saya kasih sebuah pertanyaan perenungan. Saya mengundang tim musik, WL Singers untuk maju ke depan. Saya kasih sebuah pertanyaan perenungan untuk kita. Bagi yang sudah menikah, silakan jawab di dalam hati kita masing-masing. Bagi yang sudah menikah, kehidupan seperti apa yang sedang kita pertontonkan kepada anak-anak kita? Bagi yang belum menikah, yang masih bujang, kita sudah mendengar bahwa kualitas pernikahan itu mempengaruhi kualitas keluarga. Karena itu jangan asal memilih. Saya ulang sekali lagi. Ini pertanyaan kita renungkan. Bagi yang sudah menikah, kehidupan seperti apa yang sedang kita pertontonkan bagi anak? Apakah kita mudah mengeluarkan caci maki? Bagi yang belum menikah, yang masih bujang, kualitas pernikahan itu mempengaruhi kualitas keluarga. Karena itu jangan asal pilih. Gambar yang terakhir. Anak-anak tidak pernah baik dalam mendengarkan nasihat orang tua. Kalau dinasihati, jangan, dia pasti akan lakukan. Tetapi mereka tidak pernah gagal dalam meniru perilaku orang tuanya. Saya ulang sekali lagi. Anak-anak tidak pernah baik dalam mendengarkan nasihat. Kata-kata, nasihat, dia pasti bukan peniru yang baik. Tetapi kalau dia lihat gambar, dia lihat tingkah laku, dia lihat perilaku, dia tidak pernah gagal meniru perilaku orang tuanya. Karena itu pada pagi hari ini, siang hari ini, perhatikan baik-baik. Kalau kita mau membangun keluarga yang peduli dan menjadi kesaksian bagi dunia, maka fondasinya yaitu pernikahan itu harus kokoh. Seorang tukang bangunan pasti tahu, kalau dia mau membangun sebuah bangunan yang tinggi, maka fondasinya harus kokoh. Kemana Anda berinvestasi, kesanalah perhatian akan kita letakkan. Mungkin kita belum menuai hasilnya, tapi pada waktu kita menginvestasikan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak kita, maka dimanapun dia berada, dia ada di luar negeri, dia ada di ujung dunia untuk bekerja, ada nilai kebenaran firman Tuhan yang akan menyertai anak-anak kita. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih ya Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanmu yang
kita sebagai seorang anak di dalam rumah dan kita melihat gambar yang salah dari orang tua, firman Tuhan datang kepada setiap kita. Kalau kita melihat gambar yang salah, ampuni orang tuamu. Berdoa kepada Tuhan, dan saya percaya Tuhan pasti akan menolong untuk memulihkan, memperbaiki. Jangan biarkan itu turun kepada generasi selanjutnya, karena kita melihat gambar yang salah. Oh, saya akan buat yang lebih jahat kepada anak-anak saya. Jangan mau seperti itu. Kita hentikan dengan kuasa darah Yesus. Kita minta pertolongan dari Tuhan. Gambar yang salah yang kita lihat dari keluarga, dari orang tua, dan kita juga sebagai orang tua yang sedang mempertontonkan gambar yang salah, hubungan yang salah dalam keluarga. Kita belajar untuk bersama-sama bertobat. Keluarga kami, keluarga saya belum sempurna. Dan pada waktu saya menyiapkan firman Tuhan ini, saya pun masih belajar, bertanya kepada Tuhan, layakkah saya untuk menyampaikan hal ini? Dan pada pagi hari ini, lagu ini adalah sebuah fondasi bahwa bersama dengan Tuhan kita bisa melewati segala perkara. Bersamamu Bapa, kami akan melewati semuanya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebab dalam hidup kami Engkau yang bertindak, Engkau yang menolong kami Tuhan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar. Sekali lagi dengan imanmu kita nyanyikan bersamamu Bapa. Ini nyanyian kami. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Kami butuh perkenanan-Mu Tuhan. Kami butuh kekuatan dari-Mu yang meneguhkan kaki kami, meneguhkan hati kami. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Mungkin kami sedang menghadapi pergumulan di dalam keluarga kami. Hamba-Mu berdoa pada saat siang hari ini, kiranya kekuatan, kemampuan, tuntunan dari Tuhan menjadi bagian kami. Supaya kami tidak terus membawa kesalahan yang sama, untuk kami hidup di dalam kesalahan yang sama. Tetapi kami mau belajar untuk hidup dengan jalan yang baru yang Tuhan tunjukkan melalui kebenaran firman Tuhan. Tuhan, hamba-Mu terbatas di dalam menyampaikan semuanya ini. Tetapi Roh Kudus yang tidak terbatas akan memanifestasikan, menanam di dalam hati dan pikiran kami. Dan kiranya semuanya itu berbuah melalui perkataan kami, perbuatan kami, perilaku kami. Supaya kami menjadi keluarga-keluarga yang peduli, keluarga yang menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Saya
Sungguh yakin dan percaya kita semua yang hadir pada siang hari ini diberkati Tuhan, amin. Yang diberkati Tuhan sekali lagi boleh lambaikan tangannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur persembahan kita. Untuk amplop persembahan ada di depan kursi jemaat sekalian. Untuk minggu kedua tersedia 3 amplop persembahan. Amplop yang pertama akan digunakan untuk operasional pastori, amplop yang kedua untuk kas gereja, dan amplop yang ketiga akan digunakan untuk pelayanan misi. Sebelum kita memberikan persembahan kita, sekali lagi mari kita satukan hati kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang hadir bagi setiap kami, firman-Mu yang memberkati kami, biar melalui kami, keluarga kami akan terus menjadi saksi dimanapun kami berada. Tiba saatnya Tuhan pada siang hari ini kami akan memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur limpah terima kasih kami karena Tuhan Yesus sangat baik, selalu memberkati kehidupan kami. Engkau memberkati setiap persembahan yang kami berikan, biar persembahan ini Tuhan dapat dipergunakan untuk hormat dan kemuliaan-Mu Bapa. Kami memberikan dengan hati yang syukur, hati yang bersyukur karena Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap jemaat Tuhan yang siap memberi, mari sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yesus namanya yang berkuasa.
pada saat ini. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman kepada multimedia yang melayani. Dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari bersekutu dan beribadah bersama pada ibadah musbah keluarga yang akan diadakan minggu ini. Berikut informasinya. Untuk teman-teman yang bergabung dalam Ground Sudiang, Unhas, dan BTP, jangan lupa hadir pada Fusion Ground yang akan diadakan di gereja. Mari semakin mempererat hubungan kasih dan persaudaraan di dalam Tuhan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. GBI Oikumene mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang bulan ini. Kasih, sukacita, dan penyertaan Tuhan melimpah bagi jemaat Tuhan sekalian. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Akan bawa di Menara Pondok Daud. Dan bagi teman-teman juga, saudara-saudara sekalian juga yang baru pertama kali hadir, boleh mengisi formulir tersebut. Nanti setelah selesai ibadah akan dikembalikan kepada teman-teman Aser dan akan ditukarkan dengan souvenir dari gereja. Dan pengumuman selanjutnya, bagi jemaat Tuhan yang rindu terlibat juga dalam pelayanan di tempat ini, kita ada banyak divisi pelayanan. Boleh kita men-scan di belakang kursi ini ada barcode yang kecil itu, boleh di-scan. Nanti di situ ada pilihan-pilihan divisi atau bidang-bidang pelayanan yang mana saudara atau jemaat Tuhan yang merasa saya mau terlibat dalam pelayanan ini, itu boleh diisi dan nanti akan dihubungi atau nanti dari tim yang bertanggung jawab itu akan menghubungi saudara untuk mengikuti P3. Demikian pengumuman kita pada siang hari ini, jemaat Tuhan. Terima kasih. Puji nama Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua diberkati hari ini, amin saudara. Amin. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari dengan kasih Kristus, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kau raja di
kasih ya Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari yang indah ini. Kami dapat boleh memuji muliakan nama-Mu. Kami dapat bertepuk tangan semua karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang membuka satu pintu ruang akses bagi kami sehingga kami boleh dekat dengan Bapa kami. Semua karena pengorbanan-Mu yang kudus ya Bapa. Terima kasih Tuhan, melalui pujian penyembahan yang naik di hadapan-Mu, kiranya Engkau yang dipermuliakan, Engkau yang disenangkan dalam setiap pujian kami ya Bapa, sehingga nama-Mu yang dipuji, nama-Mu yang disembah dan dipermuliakan dalam setiap ibadah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga sudah belajar ya Bapa tentang kebenaran firman-Mu pada pagi hari yang indah ini, di mana kami belajar bahwa keluarga yang kuat bukanlah keluarga yang tanpa masalah, bukanlah keluarga yang tanpa pergumulan, tapi keluarga yang menjadikan Yesus sebagai pusat dari segala hidup kami, dalam keluarga kami, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami untuk melewati seluruh tantangan masalah hidup, karena kami tahu itu tidak mudah bagi kami, tapi kami percaya bersama Yesus kami cakap melakukan segala perkara ya Bapa. Karena kami tahu bahwa sendiri kami tidak mampu, kami hanya bisa melalui semuanya tanpa bersama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah iman ini kami dapat wariskan untuk generasi selanjutnya, baik melalui anak-anak kami, dalam rumah tangga kami ya Bapa. Biarlah semuanya menghadirkan satu iman yang utuh di dalam Engkau ya Bapa, sehingga seluruh rumah tangga kami, seluruh hidup kami, seluruh keluarga kami, baik melalui kami sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak, kami dapat mewariskan iman kami untuk mengenalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu, Pastor Peter Tampasoro ya Bapa. Tuhan selalu memberkati dalam setiap pekerjaan, usaha, bisnis, pelayanan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun yang menjadi rancangannya, kerinduannya, pergumulan, permasalahan, kami berdoa Tuhan yang ikut campur tangan, buat mujizat, buat pemulihan baginya Bapa. Masa depan yang penuh harapan menjadi bagian dari Pastor Peter ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa kesempurnaan nyata bagi hamba-Mu ini ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap para pelayan yang melayani pada pagi hari indah ini. Kami percaya Tuhan memberkati dari setiap pemain musik, WL, singers, multimedia, soundman, cooking ministry, parking ministry, semua kami yang mengambil bagian pada pagi hari indah ini. Kami percaya bahwa jerih lelah kami tidak akan pernah sia-sia, sebab kami melayani Raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Oleh karena itu Tuhan, berkati kami semua, biarlah semua pelayanan kami semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang hadir, baik onsite maupun online ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengurapan-Mu yang dahsyat mengurapi mereka ya Bapa, baik melalui pujian penyembahan, baik melalui kebenaran firman-Mu, baik melalui persembahan yang telah mereka beri ya Bapa. Kami berdoa biarlah semuanya memberkati dan menguduskan, dan kami percaya semua hanya untuk mempermuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah jemaat-Mu dapat diberkati melalui ibadah ini, sehingga mereka pulang tidak sama seperti mereka datang, mereka pulang dengan berkat-Mu yang melimpah ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan apapun juga yang menjadi pergumulan, permasalahan dari jemaat-Mu, kami berdoa, kami percaya bahwa pintu keluar, jalan keluar Tuhan telah sediakan bagi mereka ya Bapa, sehingga mereka dapat menemukan satu jawaban hanya kepada Yesus Kristus sebagai pondasi hidup mereka ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu yang belum sempat hadir, entah itu mungkin karena sakit ya Bapa, entah itu mungkin karena lalai, entah itu mereka mengalami satu beban berat ya Bapa. Karena itu Tuhan, kami berdoa dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jikalau mereka merasakan sakit penyakit, Tuhan tolong ya Bapa. Kuasa bilur Tuhan menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan, pemulihan, mujizat terjadi bagi setiap jemaat-Mu yang sakit ya Bapa, sehingga minggu depan kami dapat bersama-sama kembali di tempat ini untuk memuji muliakan nama-Mu ya Bapa. Jikalau mereka mengalami beban berat ya Bapa, pergumulan yang berat, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan topang selalu, Tuhan kuatkan hatinya Bapak, teguhkan hatinya. Biarlah Tuhan yang menjadi jalan keluar bagi setiap rancangan hidup mereka ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia ya Bapak, dari presiden, wakil presiden sampai semua jajarannya, sampai ke pelosok desa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada
kestabilan yang terjadi bagi bangsa Indonesia ini ya Bapa. Untuk itu Tuhan, apapun juga yang menjadi satu indikasi ataupun yang menjadi satu tolak ukur yang sudah ditentukan oleh bangsa negara kami ya Bapa Indonesia, baik melalui Presiden yang sudah mengambil satu komitmen ya Bapa, biarlah semuanya berasal daripadamu sehingga Indonesia dapat diberkati. Ada shalom buat Indonesia Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk wadah kami beribadah ya Bapa, yakni Gereja GBI Oikumene BTP, biarlah terus menjadi berkat bagi jemaat-Mu ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau pakai kami semua ya Bapa, pakai Ibu Gembala, Wakil Gembala, Tuhan terus pakai mereka ya Bapa sebagai perpanjangan tangan-Mu. Biarlah ada teladan yang dapat kami nyatakan, tampakannya Bapa. Biarlah dapat kami contohkan juga ya Bapa dalam setiap keseharian kami. Biarlah nama-Mu terus yang dipuji, nama-Mu yang terus disembah ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Tuhan, hikmat marifat-Mu nyata bagi Ibu Gembala dan Wakil Gembala Pastor Estra ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja di sekitar Tamalandrea, baik itu GPDI, GMS, Gereja Toraja Bala ya Bapa, Satria Kasih, Gepil dan sebagainya Bapa. Biarlah kami sama-sama memenuhi jiwa-jiwa ya Bapa, karena kami tahu bahwa Yesus adalah sebagai kepala gereja kami dan kami adalah tubuh Kristus. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami untuk selalu bergandengan tangan untuk maksud tujuan yang ilahi, untuk menerangkan Injil-Mu ke semua orang ya Bapa, sehingga mereka juga dapat merasakan kasih-Mu, pengharapan di dalam Engkau ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin rohani kami, Ibu Gembala ya Bapa, Ibu Margareta Sian ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong hamba-Mu ini Ibu Gembala ya Bapa dalam masa tuanya. Tuhan tolong selalu berkati fisiknya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah terus sehat, kuat dan prima ya Bapa dalam mengiring Engkau ya Bapa, dalam pergumulan yang ia hadapi, dalam sakit penyakit yang ia hadapi ya Bapa. Kami berdoa kuasa bilur Tuhan dapat menyembuhkan Ibu Gembala, dan kami akan melihat satu waktu nanti Ibu Gembala dapat berdiri di tempat ini memberitakan kebenaran firman bagi kami ya Bapa. Untuk itu Tuhan, mampukan terus Ibu Gembala untuk melewati seluruh rintangan dan tantangan hidup yang ia lalui ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pastor Estra dan keluarga ya Bapa. Tuhan tolong hamba-Mu ini dalam ruang pelayanan, dalam usaha bisnis pekerjaan. Tuhan selalu melindungi dan menyertai. Untuk istri juga ya Bapa sebagai penopang dan penolong juga Tuhan. Ibu Debbie, Tuhan selalu kuatkan dan teguhkan hatinya Bapa. Hikmat marifat-Mu nyata juga baginya ya Bapa. Kuatkan fisiknya dengan prima ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyertaan-Mu sempurna untuk anak Dev juga ya Bapa dalam tumbuh kembangnya. Biarlah ada percepatan, stabilitas nyata bagi Dev ya Bapa, sehingga kami dapat melihat kemurahan Tuhan, kasih Tuhan, pemulihan Tuhan, kesembuhan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi bagi Dev ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pastor Peter dan keluarga ya Bapa, di mana Tuhan telah izinkan untuk Ibu Gloria Bapa, yang di mana Tuhan izinkan mengalami satu insiden, dan Tuhan juga sudah menolong melalui operasi. Tuhan telah memakai para medis, tim dokter ya Bapak untuk menyembuhkan. Karena itu Tuhan, kami tetap berdoa untuk Ibu Gloria Bapak dalam tahap pemulihannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap tulang yang patah, setiap tulang yang remuk, Tuhan kembalikan seperti sedia kala lagi, normal seperti sedia kala lagi ya Bapak. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan ia dapat beraktivitas dengan baik, dengan normal ya Bapak, dan dapat memuji muliakan nama-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga kami, baik yang ada di Makassar maupun juga yang ada di kampung. Tuhan terus memberkati dan melawat semua keluarga kami. Biarlah keluarga besar kami juga ya Bapak dapat memancarkan sinar kemuliaan Tuhan, dan mereka juga percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah menjadi doa syafaat kami, syukur kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, mari kita angkat tangan dan terima berkat Tuhan. Jika engkau mendengarkan dengan seksama suara Tuhan Allahmu yang disampaikan kepadamu pada hari ini dan melakukan dengan setia segala perintah dan hukum-hukumnya, maka Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan diberkatilah adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan pada waktu engkau keluar. Dan ketahuilah, setiap persoalan yang datang di dalam kehidupanmu punya satu tujuan ilahi, supaya engkau keluar menjadi pribadi yang tangguh, yang berkualitas di dalam Tuhan. Engkau adalah garam dan engkau adalah terang bagi dunia ini. Dimanapun engkau berada, engkau akan mewujudkan gambar Tuhan yang sempurna melalui kehidupan pribadi dan keluargamu. Terimalah semua berkat Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan mengambil waktu saat teduh sejenak.